warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pasar Modern Bintaro. Kenapa modern? Ya karena pasar yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari tidak becek. Gedungnya sih biasa saja tentu, tapi karena bersih maka disebutlah modern. Berarti pasar yang tidak yang konvensional atau pasar biasa yang becek itulah memang selalu seakan-akan itu harian, tapi ternyata bisa juga membuat pasar kebutuhan sehari-hari tapi bersih. Jadi di samping kita berbicara ini, kita juga mengharap di mana-mana pasar kebutuhannya seperti ini supaya orang lebih enak. Jadi ini antara supermarket dengan pasar tradisional, ada di antaranya seperti pasar ini. Dan ini tentu menyenangkan. Hari-hari ini mungkin saja BBM sudah naik, sehingga banyak orang berpikir bahwa mungkin ada kenaikan harga. Kita ingin membahas bersama-sama dengan pengusaha, pedagang-pedagang di sini tentang penjualannya, kebutuhan sehari-hari. Hadir juga Saudara Firmansyah, ini staf khusus Presiden. Jadi apa yang kita bicarakan nanti supaya dilapor ke Presiden tentu. Ada Saudara Frankie Sibarani yang dari Apindo, para mewakili pengusaha, dan Mbak Meki. Ini perencana keuangan. Ini bagus untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu itu bisa menasihati sehingga suami bisa dapat tenang itu bekerja atur duit. Kita senanglah para suami-suami sehingga ibu-ibu merencanakanlah sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan lah ya. Walaupun pedagang pasar tentu ingin penjualannya banyak kan. Tapi ada yang membatasinya ini, ibu-ibu ini bisa diskusi lah bagaimana caranya ngatur itu. Baik, tadi kita sudah melihat keadaan pasar. Memang ciri pengusaha dan kecil ini, kalau ditanya naik harga, selalu jawabannya naik. Jadi para pengamat sering seakan menghubungkan naik karena apa? Selalu naik karena BBM, naik karena apa? Padahal kebutuhan sehari-hari ini banyak faktor kenapa dia turun, kenapa dia naik. Ada faktor alam. Karena hujan sehingga bawang itu tidak bisa produksi. Ada faktor alam sehingga ikan susah. Ini ada pedagang ikan ini Bapak ini. Sehingga nelayan tidak bisa melaut dan sebagainya. Banyak faktor lah. Tapi sebelumnya saya ingin dulu secara umum, ini Bapak kepala pasar sini ya, pengelola pasar lah. Bagaimana Bapak melihat ini keadaan sehari-hari pasar di sini? Hanya daya persediaannya, harga-harganya, ataupun pembeli? Kalau dari komoditi itu sendiri tersedia cukup Pak untuk kebutuhan daripada masyarakat di wilayah Bintaro. Dan untuk harga rasanya untuk tidak ada kenaikan yang signifikan. Ya seperti tadi Bapak sampaikan, karena ada beberapa sebab untuk kenaikan komoditi itu sendiri. Salah satu contoh mungkin komoditi ikan basah. Itu kan keterkaitannya dengan alam Pak. Ya. Sehingga untuk nelayan penangkapannya sulit karena situasi alam, sehingga akan berakibat kepada produk itu sendiri Pak. Ikan itu tergantung sama cuaca Pak. Kalau misalnya nih tenggiri masih banyak, tenggiri bisa turun. Kalau nggak ada bisa melejit. Oh begitu. Nah, kalau misalnya standar umum tenggiri itu dari sana bisa 40. Tapi kalau per kilonya, tapi kalau lagi kosong bisa 55 per kilonya di situ. Kalau kosong kenapa ada harga? Kurang. Dikit. Nah, dikit gitu. Ya, tidak kosong benar lah. Berebutlah orang gitu. Oh gitu. Belanjanya di situ. Tapi kalau jadi pengaruh alam juga banyak ya. Alam banyak. Kalau komoditi lain kayak katakanlah daging apa? Kalau daging mah standar ya. Sekarang masih 100-an sekitar itu. 100, 90, 100 gitu ya. 90, 100. Karena dipengaruhi oleh itu. Impor. Impor ya. Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampai hari ini keadaannya stabil lah. Cuman kadang ya politik aja yang panas-manasin itu kadang. Oh, jadi politik apa namanya? Yang manas-manasin tiap hari itu politik aja sebenarnya. Oh, itu politik. Permainan aja itu. Oh, ini pelaku yang asli yang mengatakan bahwa ini juga
harga yang sering naik itu pengaruh politik. Pengaruh politik aja dah. Ramainya politik itu. Baik, terima kasih. Nah ini kita ingin tanya dari si perspektif pemerintah ini. Anda melihat itu tidak ada pakaian. Kenapa mesti takut seperti BBM naik apa macam? Kenapa apa yang ditakutkan sebenarnya? Iya Pak JK. Jadi harga komoditas pokok ini menjadi perhatian oleh pemerintah. Karena kaki pemerintah ini kan ada dua Pak JK. Satu di kakinya petani, nelayan, peternak. Satu lagi kakinya di konsumen. Jadi pergerakan harga itu terus kami monitor. Kalau ada harga yang turun drastis itu juga tidak baik. Tapi harga yang naik drastis itu juga tidak baik, Pak JK. Nah, setiap minggu, setiap bulan kita monitor di pasar tradisional. Hasil monitor selama ini apa? Katakanlah bulan terakhir. Beberapa kita melihat ada kenaikan, ada yang berkurang karena kalau bulan Mei itu kan kita deflasi, Pak JK. Jadi dibandingkan dengan bulan sebelumnya justru harga banyak berkurang. Kenapa Mei selalu deflasi? Karena memang ada masa-masa secara siklus itu baik menjelang libur anak sekolah dan sebagainya, ada keinginan masyarakat untuk menabung, untuk menunda belanja. Tetapi juga kalau kita lihat Pak JK. Jadi faktor demand bukan faktor supply kan? Iya, faktor supply juga ada beberapa. Jadi ada sejumlah komoditas yang memang kita harus impor, yang produk dalam negeri tidak mencukupi. Salah satunya adalah daging sapi, kemudian kedelai. Nah, dua produk ini memang harus kita terus awasi dan monitor pergerakan harga di pasar dunia. Iya, iya. Jadi ini keseimbangan yang harus dijaga oleh pemerintah. Jadi yang selama ini berjalan. Impor inflasi nih. Iya. Oke, terima kasih Pak Firmansyah. Pak Franky, Anda lihat sendiri bagaimana sih Apindo melihat para pengusaha kecil ini, para pengusaha di sini dari segi pertumbuhannya dan kemampuannya, dan bagaimana mengelola pasar ini? Ya, sebetulnya memang ini satu era baru ya dalam saya lihat sejak 2007 di mana pemerintah mencoba merevitalisasi pasar, tetapi dalam satu sisi juga mendorong supaya munculnya pasar modern yang seperti yang kita hadapi sekarang. Iya. Dan kelihatannya memang dikotomi atau selalu mempertentangkan antara pasar tradisional dengan pasar modern, itu faktanya sebetulnya dua-duanya bisa bersanding sebetulnya. Hanya pasar tradisional tidak harus selalu becek, itu tidak selalu harus kotor gitu kan. Betul. Dan kalau kita lihat tadi dengan kunjungan Pak JK dengan kepada para pedagang, kan kelihatan dari wajahnya mereka happy, Pak. Iya. Itu kan refleksi dari bahwa bisnis yang di sini itu cukup menyenangkan. Dan jualan bisa 1,5 juta sampai 2 juta. 2 juta. Kalau untung 10% berarti bisa untung 200. Ongkos sewa 20. It's okay. Ya, jadi kalau kita lihat justru waktunya pemerintah untuk mendorong munculnya pasar-pasar yang dikelola secara modern. Jadi menekan adanya pasar tradisional yang cenderung dipersepsikan atau merubah pasar sebenarnya tidak perlu berubah banyak, hanya bagaimana mengelola secara bersih gitu. Secara baik, ventilasinya, apanya, dia punya airnya macam-macam. Itu aja sebenarnya. Iya, betul. Sampah gitu. Tadi saya ke toiletnya, Pak. Jadi saya lihat memang dikelola secara bersih dan gratis gitu. Gratis. Jadi jarang kita melihat bahwa ada WC gratis. Oke. Di pasar. Baik. Jadi ya itu pandangan tidak bahwa sebenarnya bulan situasi pasar yang kebutuhan pokok tenang-tenang saja, stabil aja, tidak ada yang lonjakan baik dari sisi harga, sisi supply, sisi apa. Jadi ekonomi kita sebenarnya lancar-lancar saja dari lihat realnya begitu. Yang ribut faktor politis, politiknya. Bapak yang bilang, namanya Bapak siapa? Pak Abdul Kamal. Abdul Kamal. Menurut Abdul Kamal bahwa yang ribut itu para politisi aja, pada pedagang pasar tidak gitu kan? Iya. Gitu ya. Baik. Nanti para politisi dengar ini. Iya. Terima kasih, kita akan kembali setelah ini. Ayo
Ikut ceriakan ulang tahun